Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah cerita tentang tradisi yang hidup, yang terus bernafas dan beradaptasi dengan zaman. Ini adalah kisah tentang doa, makanan, dan kekuatan sebuah komunitas. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perjamuan makan bisa jadi sebuah doa yang begitu sakral? Nah, pertanyaan menarik inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Jawabannya ada di sebuah tradisi bernama saro-saro. Ini bukan sekedar makan-makan biasa ya. Ini adalah ritual suci dari masyarakat Makian di Maluku Utara. Sebuah upacara di mana setiap hidangan punya tujuan mulia, mendoakan kebahagiaan pasangan yang baru menikah. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari memahami kesakralan pesta saro-saro itu sendiri. Lalu kita akan bedah bahasa simbolis di balik makanannya, melihat gimana ritualnya berjalan, menyaksikan bagaimana tradisi ini bertransformasi, dan terakhir kita lihat dampaknya di dunia modern. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih untuk kita pahami dari awal. Saro-saro itu bukan soal bikin perut kenyang, tapi soal mengisi jiwa dengan harapan dan doa. Jadi coba deh bayangin. Ada sebuah meja panjang yang mempertemukan dua keluarga besar. Momen mereka makan bareng itulah yang menjadi simbol persatuan. Setiap suapan itu ibaratnya adalah doa dan setiap ujangan dari para tetua jadi bekal buat kehidupan baru mereka. Nah, disinilah letak keajaibannya. Dalam tradisi saro-saro, makanan itu bisa berbicara. Konsep ini namanya ngogo adat, di mana setiap hidangan yang disajikan punya pesan dan maknanya sendiri. Sekarang, coba kita lihat. Ini yang menarik banget. Setiap hidangan ini kayak menceritakan sesuatu. Lihat deh, nasi kuning yang dibentuk seperti gunung. Itu bukan sekedar hiasan, itu doa supaya pasangan pengantin teguh dan berwibawa. Terus ada jaha yang disusun kayak piramida. Itu simbol kekuatan buat menghadapi badai kehidupan. Dan kobos sama nanasi, itu harapan yang sederhana tapi dalam banget. Semoga hidup mereka makmur dan selalu manis. Ini benar-benar kayak puisi yang tersaji di atas piring, kan? Oke, kita udah paham bahasa makanannya. Sekarang, gimana sih ritual ini dijalankan? Ternyata ada urutan langkah-langkahnya yang sakral dan penuh makna. Prosesnya itu sangat terstruktur, dimulai dari semangat gotong royong waktu menyiapkan makanan yang udah nunjukin kebersamaan. Terus ada momen hikmat saat doa dan nasihat diberikan. Puncaknya ya saat makan bersama yang menyatukan semua orang. Dan yang paling unik, ada tradisi menempelkan uang di dahi pengantin. Ini lebih dari sekedar hadiah. Ini adalah doa untuk kemakmuran yang bisa kita lihat secara langsung. Dan yang kerennya lagi, tradisi yang asalnya dari suku Makian ini ternyata menyebar luas dan diterima oleh masyarakat lain. Sekarang, saro-saro itu udah jadi semacam identitas budaya bersama di Ternate dan sekitarnya. Ini bukti betapa kuatnya sebuah tradisi bisa menyatukan komunitas yang lebih besar. Sekarang, mari kita lihat gimana tradisi kuno ini bernegosiasi dengan zaman. Disinilah kita bisa saksikan kalau saro-saro itu nggak kaku, tapi hidup dan mampu beradaptasi. Slide ini nunjukin perubahan yang paling fundamental. Dulu, aturan adat itu ketat banget. Para tetua wanita bahkan harus melepas hijab mereka demi mematuhi aturan sanggul tradisional. Tapi, seiring waktu, ada dialog. Masyarakat menemukan jalan tengah dengan filosofi kalau adat itu harus bersandal pada agama. Hasilnya, harmoni. Sekarang, hijab dan adat bisa jalan beriringan. Ini bukti kedewasaan sebuah budaya. Eits, tapi perubahannya nggak cuma soal spiritual loh. Tradisi memberi uang yang tadi kita bahas, itu juga mengalami transformasi yang, wah, luar biasa. Dari sebuah simbol menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Yap, Anda nggak salah lihat. 250 juta rupiah itu rekor yang tercatat dalam satu upacara saro-saro di bulan November 2025. Coba bayangkan pergeserannya. Dari ritual yang murni simbolis, sekarang jadi sebuah kekuatan ekonomi komunitas yang nyata dan sangat-sangat kuat. Oke, jadi dengan semua perubahan ini, apa sih dampaknya buat masyarakat sekarang? Jelas, saro-saro telah berevolusi jadi lebih dari sekedar ritual pernikahan. Nah, ini dia intinya. Dampak saro-saro di era modern ini gede banget. Secara ekonomi, ini jadi modal awal yang sangat kuat buat pasangan baru. Secara sosial, ini jadi perekat komunitas. Dan yang paling penting, secara hukum, pengakuan dari negara sebagai kekayaan intelektual komunal itu jadi jaminan kalau warisan ini bakal terus hidup untuk generasi-generasi berikutnya. Dan ini dia kuncinya, filosofi yang membuat semua perubahan itu mungkin terjadi. Adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab suci.
Prinsip inilah yang jadi kompas bagi masyarakat untuk berjalan di antara tradisi dan keyakinan, yang memungkinkan mereka beradaptasi tanpa kehilangan akar. Sebuah kearifan lokal yang sangat relevan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungan bersama. Melihat perjalanan Saro-Saro, dari ritual adat yang kaku sampai jadi tradisi yang fleksibel, diakui negara, dan berdaya secara ekonomi, apakah ini berarti jiwanya hilang? Atau jangan-jangan inilah cara Saro-Saro menemukan jiwa barunya, jiwa yang lebih kuat dan relevan untuk menyongsong masa depan?